Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asana Nadia Elfaza. Di sini akan mempresentasikan TB1 dan 2 dari Manajemen Perubahan yang berjudul Analisis dan Implementasi Strategi Manajemen Perubahan pada KBIC. Adapun latar belakangnya, perubahan adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis, terutama di era digital yang terus berkembang pesat. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan bertahan dan bahkan berkembang, sementara yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal. KBIC, sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang telah beroperasi kurang lebih 10 tahun, menghadapi tantangan besar akibat perubahan pasar dan tuntutan teknologi. Paper ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen perubahan yang diterapkan oleh KBIC dalam menghadapi transformasi digital serta memberikan rekomendasi untuk langkah selanjutnya. Ada perumusan masalahnya, yakni pertama, apa faktor-faktor yang memicu perubahan di KBIC, dan yang kedua, bagaimana strategi manajemen perubahan yang diterapkan oleh KBIC dalam menghadapi transformasi digital. Tujuan penelitian ini yang pertama ini menganalisis faktor-faktor yang memicu perubahan di KBIC, baik faktor eksternal seperti perubahan pasar dan persaingan maupun faktor internal seperti keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Dan tujuan yang kedua yakni mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi manajemen perubahan yang diterapkan oleh KBIC, termasuk metode atau model manajemen perubahan yang digunakan serta efektivitas strategi tersebut. Dan tujuan yang ketiga yakni mengkaji peran kepemimpinan dan komunikasi dalam mengelola perubahan, termasuk bagaimana visi perubahan dikomunikasikan dan dampaknya terhadap keberhasilan proses perubahan. Selanjutnya yakni deskripsi organisasi. KBIC adalah lembaga kursus bahasa Inggris yang memiliki visi menjadi penyedia kursus terdepan di wilayahnya. Misi KBIC adalah memberikan pembelajaran berkualitas, terjangkau, dan menyenangkan. Yang mana KBIC ini adalah tempat saya bekerja. Adapun struktur organisasinya terdiri dari direktur, manajemen operasional, tim pengajar, dan staf administrasi. Selama ini KBIC mengandalkan metode pembelajaran tatap muka secara langsung. Namun dalam beberapa tahun terakhir, KBIC menghadapi tekanan untuk beralih ke sistem digital akibat perubahan pasar, persaingan dengan platform belajar digital, dan dampak pandemi COVID-19. Dan selanjutnya adalah analisis situasi. Perubahan di KBIC dipicu oleh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, meningkatnya minat terhadap kursus online, persaingan dengan platform belajar digital, dan regulasi pemerintah selama pandemi menjadi pendorong utama. Dan secara internal, keterbatasan infrastruktur fisik, kurangnya keterampilan teknologi staf, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan menjadi alasan pentingnya perubahan. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ini kekuatan atau strengths dari KBIC ini adalah reputasi baik, tim pengajar berpengalaman, dan hubungan erat dengan komunitas lokal. Adapun kelemahannya yakni keterampilan teknologi staf yang rendah, infrastruktur IT yang terbatas, dan resistensi terhadap perubahan. Dan peluangnya yakni pasar kursus online yang berkembang, potensi menjangkau siswa di luar wilayah, dan kolaborasi dengan platform teknologi. Adapun ancamannya yakni persaingan ketat dengan platform digital, perubahan preferensi konsumen, dan risiko kegagalan transformasi. Oke, dan selanjutnya adalah strategi manajemen perubahan. KBIC mengadopsi model Kotter's 8 Steps untuk mengelola perubahan. Langkah-langkahnya meliputi yakni pertama, menciptakan rasa urgensi, yakni manajemen menyampaikan pentingnya digitalisasi untuk bertahan di pasar. Yang kedua yakni membentuk koalisi pemimpin. Tim khusus dibentuk untuk memimpin proyek digitalisasi ini. Dan yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Visi KBIC sebagai penyedia kursus hybrid dirumuskan.
Yang selanjutnya yakni mengkomunikasikan visi. Sosialisasi visi dilakukan melalui rapat internal, email, dan media sosial. Selanjutnya adalah memperdayakan tindakan, yakni pelatihan teknologi diberikan kepada staf dan pengajar. Selanjutnya adalah menghasilkan kemenangan jangka pendek, yakni platform pembelajaran online diluncurkan dalam 3 bulan. Selanjutnya adalah mengonsolidasikan pencapaian, yakni evaluasi dan perbaikan dilakukan berdasarkan feedback siswa. Yang selanjutnya adalah mengakar budaya baru, yakni digitalisasi menjadi bagian dari budaya kerja di KBC. Oke, yang selanjutnya adalah efektivitas strategi. Strategi ini dinilai efektif karena KBC berhasil meluncurkan platform online tepat waktu dan meningkatkan jumlah siswa. Namun, beberapa pengajar masih kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru dan infrastruktur IT yang terbatas sempat menghambat proses. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis diperlukan. Yang selanjutnya adalah peran kepemimpinan dan komunikasi. Yang pertama ini peran kepemimpinan. Direktur KBIC memainkan peran kunci dalam memimpin perubahan dengan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Manajer operasional bertanggung jawab memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar. Yang selanjutnya adalah teknik komunikasinya. Teknik komunikasi 2 arah melalui rapat rutin, grup WhatsApp untuk koordinasi cepat, dan penggunaan video motivasi serta infografis untuk menyampaikan visi. Namun, beberapa karyawan merasa informasi yang diberikan terlalu banyak dan membingungkan. Adapun dampak komunikasi ini, komunikasi yang transparan meningkatkan keterlibatan staf, tetapi perlu disederhanakan agar lebih efektif. Oke, yang selanjutnya adalah dampak dan hasil. Adapun dampak perubahan secara operasionalnya, yakni proses administrasi dan pembelajaran menjadi lebih efisien. Dampak perubahan secara budaya, yakni munculnya budaya inovasi dan adaptasi teknologi. Adapun dampak perubahan kinerjanya, yakni peningkatan jumlah siswa sebesar 20% dalam 6 bulan pertama. Keberhasilan atau kegagalan perubahan ini dinilai berhasil karena KBIC berhasil bertahan di tengah persaingan dan meningkatkan pendapatan, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal keterampilan teknologi staf. Dan berdasarkan analisis ini, berikut beberapa rekomendasi untuk KBIC. Yang pertama yakni pelatihan berkelanjutan. Adakan pelatihan teknologi secara berkala untuk staf dan pengajar. Yang kedua yakni peningkatan infrastruktur. Investasikan dalam perangkat dan software yang lebih canggih. Yang ketiga yakni feedback siswa. Lakukan survei rutin untuk memahami kebutuhan siswa. Yang keempat, ekspansi pasar. Manfaatkan platform online untuk menjangkau siswa di luar wilayah. Yang kelima, yakni kolaborasi. Bermitra dengan platform teknologi pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Adapun kesimpulannya bisa diambil yakni transformasi digital yang dilakukan KBIC merupakan langkah penting untuk bertahan di tengah perubahan pasar dan persaingan yang ketat. Dengan strategi manajemen perubahan yang tepat, KBIC berhasil mengadaptasi diri dan mencapai hasil yang positif. Namun, untuk memastikan keberlanjutan, KBIC perlu terus berinovasi dan memperbaiki kekurangan yang ada. Dengan demikian, KBIC dapat mempertahankan posisinya sebagai lembaga kursus bahasa Inggris terdepan di wilayahnya. Baik, sekian presentasi saya tentang analisis dan implementasi strategi manajemen perubahan pada KBIC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.